Baik, perkenalkan nama saya Alfonsa Maria Deliguari Winise Kandi Timur Kubesi, NIM 19120050 dari program studi Teknik Informatika Strata 1 Stikom Gerindo Kupang. Oke, baik, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang haki dan hukum yang mengikat yang merupakan tugas dari mata kuliah komputer dan masyarakat. Oke, yang pertama, apa itu haki dan hukum yang mengikat? Jadi, haki adalah hak yang berasal dari kegiatan intelektual manusia, di mana kegiatan itu mempunyai nilai ekonomi. Hak kekayaan intelektual termaksud hak eksklusif, karena hak ini hanya diberikan kepada orang atau sekelompok orang yang telah menciptakan karya. Hak kekayaan intelektual membuat orang lain tidak bisa memanfaatkan karya orang lain tanpa mendapat izin dari orang yang menciptakan karya. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa objek dari haki adalah karya yang merupakan hasil dari pikiran dan kemampuan intelektual manusia. Secara umum bisa dibilang bahwa objek yang diatur dalam haki adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Oke, jadi sekarang kita ke hukum yang mengikat. Hukum yang mengikat, yang pertama ada hukum tertulis, yang kedua ada hukum yang tidak tertulis. Oke, jadi di hukum yang tertulis ini, sebagai sebuah negara yang berdaulat, kita mengenal istilah hukum tertulis dalam bentuk undang-undang maupun peraturan lainnya. Secara umum, hukum tertulis terbagi menjadi dua jenis, yaitu hukum pidana dan hukum perdata. Pada hukum perdata, aspek hukum menjangkau persoalan yang lebih sempit, yaitu persoalan antar individu. Dengan kata lain, hukum perdata bekerja jika perbuatan seseorang tidak berpengaruh terhadap masyarakat luas. Yang berikut hukum pidana. Hukum pidana itu adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termaksud ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dijatuhkan terhadap pelaku. Oke, yang berikut hukum tidak tertulis. Hukum adat merupakan suatu jenis hukum yang ada dalam suatu daerah yang masyarakatnya masih memegang adat istiadat. Karena merupakan hukum tidak tertulis, hukum adat dapat berubah-ubah sesuai perkembangan zaman. Contoh penerapan hukum adat seperti terciduknya dua sejoli yang sedang asik memadu kasih di tempat gelap-gelapan, lalu kemudian dihukum secara adat untuk segera dilaksanakan perkawinan. Yang berikut adalah fungsi haki. Salah satu pembuatan inovasi dalam penciptaan hak cipta tidaklah mudah. Butuh waktu yang lama, pemikiran, dan usaha keras agar terciptanya suatu produk atau gagasan yang unik. Haki sangat dilindungi oleh negara karena memiliki banyak manfaat untuk perusahaan maupun individu. Berikut ini 3 fungsi dari haki. Yang pertama, melindungi hasil karya dan pencipta, serta nilai ekonomi yang ada dalam ciptaan. Yang kedua, mencegah adanya pelanggaran haki orang lain. Yang ketiga, menciptakan pasar yang kompetitif sehingga segmentasi pasar semakin luas. Jadi, setelah saya menjelaskan, saya membuat kesimpulan. Yang pertama, sekarang ini makin marak kasus pelanggaran haki di Indonesia, mulai dari pembajakan lagu, pemalsuan merek suatu produk, hingga memfotokopi buku. Coba aja buka YouTube, banyak banget YouTubers dengan jutaan subscriber yang sengaja mengcover lagu terkenal tanpa minta izin dari pencipta lagu tersebut. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan setiap orang yang punya penemuan di bidang teknologi, pencipta karya seni, serta orang-orang yang memiliki usaha dengan merek-merek yang produknya laris. Yuk segera daftarkan hakinya
Pendaftaran haki sangat penting agar hak kekayaan intelektual kita mendapatkan perlindungan secara hukum. Oke, ini adalah penjelasan singkat tentang haki dan hukum yang mengikatnya. Sekian dan terima kasih.